Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast kami, podcast manajemen pelatihan dan pengembangan. Di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dalam dunia kerja dan pengembangan SDM, yaitu Return on Investment of Training atau bisa disingkat juga ROI dari pelatihan. Bareng saya Pascal dan rekan-rekan saya. Saya Andreas. Saya Gerald. Dan saya Sylvia. Kita berempat akan ngobrol-ngobrol soal kenapa penting banget ngukur ROI dari pelatihan dan gimana caranya organisasi bisa benar-benar mendapat manfaat dari investasi mereka dalam pelatihan karyawan. Oke, mungkin kita mulai dulu dari pertanyaan dasarnya ya. Apa sih sebenarnya ROI dalam konteks pelatihan itu? Oke, baik. Kalau itu pelatihan itu sebenarnya ukuran untuk mengetahui seberapa besar manfaat atau hasil dari pelatihan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi kita ngomongin soal efektivitas dan efisiensi. Kalau ROI-nya positif, berarti pelatihan itu memberikan nilai tambah secara finansial. Dan ini penting karena banyak perusahaan yang rutin ngadain pelatihan, tapi nggak pernah benar-benar tahu apakah itu berdampak langsung ke produktivitas, kualitas kerja, atau bahkan ke keuntungan bisnis secara keseluruhan. Ya, dan untuk menghitung ROI pelatihan, ada rumus yang biasanya kita dapat gunakan, yaitu ROI pelatihan sama dengan manfaat pelatihan dikurangi biaya pelatihan dibagi dengan biaya pelatihan dikali 100%. Jadi misalnya, kalau setelah pelatihan karyawan bisa meningkatkan penjualan atau mempercepat waktu kerja, itu bisa dihitung sebagai sebuah manfaat yang bisa dikonversikan ke nilai uang. Nah, benar banget tuh. Tapi ngukur manfaat pelatihan itu kan nggak semudah itu ya. Gimana caranya kita tahu pelatihan itu benar-benar berdampak ke perusahaan? Nah, ini menarik teman-teman. Salah satu metode yang umum digunakan adalah Kirkpatrick Model. Dalam hal ini ada 4 level evaluasi, di mana pertama itu ada reaction, itu gimana respon peserta terhadap pelatihan. Selanjutnya ada yang kedua itu learning, apa yang mereka pelajari. Ketiga ada before, apakah mereka menerapkan ilmunya di tempat kerja. Dan terakhir itu ada results atau hasil, di mana dampaknya ke organisasi, termasuk juga dalam hal ini adalah finansial. Dan ROI itu biasanya dihitung di level keempat. Jadi memang butuh data pendukung seperti peningkatan performa kerja, pengurangan kesalahan, atau efisiensi biaya setelah pelatihan dilakukan. Makanya peran HR dan para manajer itu penting untuk tracking hasil setelah pelatihan. Gak cuma ngirim orang untuk ikut pelatihan, tapi juga memastikan adanya perubahan nyata di lapangan. Nah, setuju banget tuh. ROI ini juga bisa jadi dasar buat mengambil keputusan yang strategis. Misalnya pelatihan mana yang layak dilanjutkan, dikembangkan, atau malah dihentikan karena nggak memberikan hasil yang signifikan. Oke, jadi mungkin kesimpulannya ROI itu dari pelatihan itu bukan cuma sekedar angka, tapi juga cerminan dari seberapa serius organisasi dalam mengembangkan SDM-nya secara efektif. Dan untuk bisa mencapai ROI yang positif, pelatihan harus relevan, dirancang dengan baik, dan diikuti dengan monitoring yang tepat. Plusnya, penting untuk mengintegrasikan pelatihan dengan tujuan bisnis perusahaan. Karena pada akhirnya semua investasi termasuk pelatihan harus membawa sebuah manfaat yang nyata. Nah, sampai sini dulu ya podcast kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan wawasan baru tentang pentingnya menghitung dan memahami Return on Investment of Training atau ROI of Training. Jadi sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak.